Halo, jumpa lagi dengan saya Tovan Adinata. Oke, saudara, beberapa hari yang lalu kita diskusi tentang bagaimana karakter dan kepribadian seseorang atas kejayaan masa lalu. Saya tergelitik untuk membahas ini dari perspektif untuk kaum muda dan dewasa. Kalau kita bicara tentang post power syndrome, ini adalah gejala psikologis yang terjadi kepada seseorang yang telah berhenti ataupun keluar dari jabatan ataupun kekuasaan tertentu. Tetapi ini tidak menjadi general untuk semuanya. Saat seseorang itu bisa memanage, mengolah mindsetnya, maka dia tidak akan terkena post power syndrome itu sendiri. Maka dengan kedewasaannya, beliau akan makin bagus, makin banyak memberikan edukasi untuk yang muda. Dengan kita memahami post power syndrome bahwa itu adalah gejala psikologis atas seseorang yang setelah menjabat dalam jabatan apapun, maka biasanya ini dalam kasuistik aja, banyak mengalami stres, depresi, merasa kehilangan kehormatan. Jadi orang yang suka mengeluh, sehingga banyak pesimis dalam kehidupannya. Tetapi hari ini saya akan berbicara tentang post power syndrome untuk kita-kita yang masih muda dan dewasa. Contoh lah ya, dari teman-teman mahasiswa yang habis menjabat sebagai ketua BEM, atau dari adik-adik kita yang habis jadi ketua OSIS, jadi ketua Karang Taruna, dari kepala desa, dari rektor, dari manajer, semuanya lah. Ataupun sampai jadi presiden apapun. Pasti kita akan, kalau tidak siap mindsetnya, maka kita akan kena post power syndrome. Tetapi bagaimana dengan post power syndrome untuk teman-teman dan adik-adik kita dan kita yang muda dan dewasa ini, apakah juga terkena? Iya. Saya berpendapat gejala itu juga akan masuk di generasi yang muda pun dewasa seperti kita. Contoh sederhana adalah dengan setelah menjabat, banyak perilaku yang selalu mengatakan kejayaan masa lalunya. Selalu mengatakan zamanku lebih baik untuk itu semuanya. Sehingga selalu tidak percaya atas pendapat saran dari yang muda. Saya tidak membatasi batasan umur. Kadang seorang pemimpin itu dipimpin oleh yang muda, lebih tua dari kita. It's okay, itu nggak masalah. Dan itu yang wajar dalam sebuah karir, di tempat manapun. Tapi post power syndrome akan melekat dan menempel pada mereka-mereka yang tidak siap atas itu. Sehingga saya katakan, bagaimana gejala itu akan muncul pada mereka-mereka yang tidak siap itu. Saat pengetahuan lama dia dibantah dengan pengetahuan baru. Saat pengalaman lama mereka dibantah dengan pengalaman baru dengan suasana culture yang berbeda. Mereka menolak untuk itu. Dan selalu mengatakan, kamu masih muda, belum tahu apa-apa. Kamu belum makan garam atas ini semuanya. Padahal kita yang muda, kita yang dewasa, menghargai mereka yang telah berpengalaman, menghargai mereka dari semua perjalanan hidup mereka. Kita menghargai dan kita mengambil hikmahnya dari pelajaran itu semuanya. Akan tetapi yang kita lihat adalah kadang mereka tidak siap untuk diposisikan sebagai yang tua. Kita hormati pendapatnya, tapi satu sisi mereka selalu membantah dan mengapriori semua pendapat-pendapat dari yang muda.
selalu negative thinking, selalu membantah, selalu meniadakan semua konsepnya. Padahal beberapa kasuistik saat strategi yang mereka tawarkan dan dijalankan itu meleset, dan apa yang didiskusikan sebelumnya oleh yang muda itu benar, kadang mereka juga tidak akan pernah mengakui, itu hanya kebetulan, itu hanya karena kamu didukung si A, si B semuanya. Selalu beralibi mencari alasan untuk itu semuanya. Oleh karena itu saudara, ayo kita bersama-sama untuk menghindari gangguan fisik, gangguan emosi, gangguan perilaku atas post power syndrome kita. Apakah karena kita setelah menjabat sesuatu, maka ayo setelah kita keluar, setelah kita nggak menjabat, setelah kita nggak punya kekuasaan apapun di tempat kerja kita yang lama ataupun yang baru, maka kita harus mengupgrade diri terus. Kita harus tetap melakukan perkembangan knowledge kita, perkembangan di dunia di luar kita. Sehingga saat ada sebuah kebiasaan culture dari yang muda dan sebuah keadaan yang sangat berubah, kita juga bisa mengikuti dan memahami ide yang muda yang dewasa dengan cara pandang mereka. Jangan menggunakan cara pandang kita. Sama dengan kita terkena post power syndrome pada anak kita. Sering orang tua itu selalu memposisikan, selalu tahu, tidak banyak mendengar pendapat dari anak. Maka saran kami dan untuk saya pribadi adalah bagaimana kita sejajar dengan anak kita dan memberikan pengetahuan, memberikan saran itu dengan cara pandang mereka, dengan cara pikir mereka. Jangan dengan cara pikir kita. Ikuti cara pikir mereka, beri saran dengan cara pikir mereka. Kita akan mudah. Salah satu contoh, saat salah satu putra saya mempertanyakan tentang ketuhanan, anak baru TK mempertanyakan tentang ketuhanan. Bagaimana saya harus menjawab dengan keyakinan agamanya yang kita turunkan. Dia menanyakan, apakah Tuhan itu tidak tidur, ayah? Maka apa yang harus kita jawab kepada anak kita? Saya pahami, saya jawabkan adalah dengan cara pandang mereka adalah, iya dek, Tuhan tidak pernah tidur, selalu menjaga kita karena Tuhan sangat sayang pada kita. Sama dengan saat kita bertanggung jawab atas segala sesuatu, maka kita akan selalu menjaganya dan selalu memeliharanya. Meskipun secara agama kita sepertinya menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi sejatinya tidak. Itu kajian berbeda. Sama dengan kita yang ada di perusahaan atau di kampus atau di korporasi apapun, di tempat kerja apapun. It's okay. Saran yang dari yang muda dan dewasa, dengarkan baik-baik. Jangan selalu mematahkan. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan insight dari saran mereka. Kita uji. Kalau beberapa metode ada yang menggunakan analisis SWOT, it's okay, uji mereka. Uji saran dan strategi mereka. Tabayun, klarifikasi, musyawarah, bicarakan dengan jelas. Maka sebagai yang tua dengan punya karakter berpikir yang pengalaman yang luas akan tetap dihargai oleh yang muda dan yang dewasa. Oleh karena itu, untuk kita yang muda dan dewasa, hati-hati, post power syndrome juga akan melekat dan menempel ke kita yang tidak siap atas knowledge yang tidak berkembang. Setelah kita menjabat, saran saya adalah terus memberikan pendapat saran yang konstruktif sesuai dengan keadaan dan semuanya, sehingga semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana cara melawan post power syndrome, ya, biarkan para ahli juga yang membicarakan nantinya. Tapi nasihat ini saya berikan untuk saya, tim saya, dan semua lingkungan saya.
bahwa post power syndrome juga akan melekat pada kita yang tidak siap atas perkembangan ini. Maka ayo bersama-sama perbanyak pengetahuan kita, terus mengikuti perkembangan, apalagi kita setelah kena pandemi, culture kita berubah semuanya, dan semuanya harus bergerak dengan istilah rebahan, tapi tetap produktif. Culture yang berbeda. Jika yang tidak siap akan tergilas. Maka saran saya untuk yang muda dan dewasa, bukan untuk yang tua. Karena kita yang masih muda dan dewasa, post power syndrome pasti akan melekat pada kita yang tidak siap atas pengetahuan dan perubahan keadaan di sekitar kita. Maka berikanlah yang terbaik untuk generasi, untuk penerus jabatan itu, penerus roda kehidupan ini, tetap memberikan saran-saran yang konstruktif. Selalu berprasangka baik, lebih banyak mendengar dengan konstruktif. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Sukses dari saya, salam rakyat biasa untuk kita semuanya, dan salam bahagia untuk semuanya. Thank you.